Satu, dua, tiga. Shalom, selamat pagi warga kerajaan Allah yang saya hormati dan saya kasihi. Hari ini kita ketemu lagi di dalam acara Morning Inspiration di tanggal 13 Desember tahun 2021. Sebelum kita diinspirasikan oleh kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita sama-sama berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sampai di hari ke-13 di dalam penghujung daripada tahun 2021. Kami tahu kami hidup oleh karena kasih karunia, kami hidup oleh karena penyertaan Tuhan sampai hari ini. Dan pagi hari ini Bapak, sebelum kami memulai segala kegiatan kami rindu kebenaran firman Tuhan mengisi hati dan pikiran kami, menginspirasikan setiap daripada kami supaya kami boleh hidup sesuai dengan arahan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kami semua supaya setiap firman yang disampaikan dengan kalimat bahasa yang dimengerti, kalau tidak dimengerti, Roh Kudus akan menolong kami supaya kami lebih mengerti, bahkan kami menjadi pelaku firman, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara, selamat pagi. Hari ini kita ada di penghujung dari tahun 2021 ya, di tanggal yang ke-13, hari yang ke-13. Kita sudah mendekati akhir dari 2021. Saya tetap berdoa supaya saudara tetap bersemangat ya. Bersemangat hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bersemangat untuk menjadi orang-orang Kristen yang tahu apa yang harus dikerjakan dalam hidup mereka. Pada pagi hari ini saya mengajak saudara untuk melihat firman Tuhan ya. Kalau saya beri judul, maka kebenaran firman Tuhan yang akan saya bagi pada pagi hari ini judulnya adalah Moving Forward atau maju terus, maju ke depan. Namanya maju selalu ke depan, nggak ada maju ke belakang ya. Jadi menolong kita untuk mengerti bahwa Tuhan tuh desain Anda dan saya untuk maju. Tuhan tidak pernah desain kita untuk mundur. Sama juga dengan kalimat ini. Orang suka bilang saya mengalir. Padahal kalau kita melihat, mengalir itu ke bawah, bukan ke atas. Harusnya kita sebut saya dituntun oleh Roh Kudus. Saya bergerak bersama dengan Roh Kudus. Itu mungkin kalimat-kalimat yang mungkin kita perlu revisi ya, supaya kita melihat bahwa kalimat-kalimat itu jangan salah dia sebut. Baik saudara, pagi hari ini saya mengajak saudara melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus 6 ayat yang ke-16. Efesus 6 ayat ke-16. Kalau saudara melihat Efesus 6 ini yang dimulai dari ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20, ini punya perikop adalah selengkap atau perlengkapan rohani ya, perlengkapan rohani. Saya bacakan dulu pendahuluannya. Ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ya, itu ayat 10 sebagai pembukaan. Dan kemudian kalau saudara membaca ke bawah, maka di situ mulai dari ayat 11 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan dan melawan tipu muslihat iblis. Nah, ayat yang ingin saya bacakan kepada saudara yang berhubungan dengan judul yaitu Moving Forward, itu ada di dalam ayat 16 ya. Saya bacakan kepada saudara. Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Nah, kita lihat kata ini. Dalam segala keadaan ya, dalam segala keadaan artinya keadaan apapun yang kita hadapi, baik, keadaan buruk, keadaan sukacita atau keadaan yang terparah dalam hidupmu, artinya dalam segala keadaan, any circumstances ya, boleh dikatakan begitu ya. Dikatakan pergunakanlah perisai iman. Nah, ini yang ingin saya soroti pagi hari ini berhubungan dengan judulnya yaitu Moving Forward ya. Kalau kita bicara tentang iman, pasti Anda mengerti ya. Saya sudah berkali-kali menyebutkan dalam kebenaran firman Tuhan, Ibrani 11 ayat 1 itu definisi daripada iman itu apa ya. Kita sudah belajar bahwa iman itu salah satunya adalah melihat,
Tidak melihat tetapi percaya. Ya, itu salah satu definisi daripada iman. Tanpa melihat tapi kita percaya. Percaya kepada apa? Kepada firman Tuhan. Karena iman itu dasarnya adalah di dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul oleh karena pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Ya, saudara harus clear dalam hal ini ya. Iman hanya bisa tumbuh atau timbul karena pendengaran akan firman Kristus. Saudara mempelajari firman Tuhan dengan sungguh-sungguh sampai firman itu menjadi satu rema dalam hidupmu. Itu yang menjadi kekuatan buat kita. Alkitab tidak berkata iman timbul dari melihat mujizat. Hati-hati saudara ya. Iman tidak timbul karena melihat kesaksian. Tidak. Iman timbul karena saudara meluangkan waktu untuk mempelajari, untuk merenungkan firman Tuhan tadi. Ya, seperti di dalam Mazmur 1, 2, dan 3. Yang kesukaannya Taurat Tuhan dan yang merenungkan siang malam. Pertanyaannya, kenapa merenungkan lebih banyak? Kenapa merenungkan yang ditekankan? Bukan membaca yang ditekankan. Banyak orang Kristen juga keliru. Membaca firman-Nya banyak sekali. Perenungannya pasti bingung. Kita mau merenungkan apa? Terlalu banyak ayat yang kita baca, kita nggak tahu renungkan apa. Hari ini Anda mungkin dapat 1 ayat, 2 ayat, tapi proses perenungannya itu yang Alkitab katakan itu ditekankan di situ siang dan malam. Kenapa firman itu harus direnungkan? Nah, namanya juga perenungan. Jadi iman atau firman tadi diolah di dalam logika kita, intelektual kita bekerja mengolah firman Tuhan tadi. Nah, di sini yang disebut iman, seperti saya katakan berkali-kali, iman adalah logika Anda tunduk kepada firman Tuhan. Kita boleh memikirkan firman Tuhan, ya. Kita boleh menelaah firman Tuhan, mempelajarinya, tapi di akhir cerita logika kita harus tunduk kepada firman. Dan itu yang sulit kan? Faktanya begitu kan? Karena kalau melihat dari definisi, kita disuruh tidak melihat tapi percaya. Itu kan bertentangan dengan logika. Logika Anda, intelektual Anda akan berkata, loh, gua nggak lihat apa-apa nih. Tapi disuruh percaya. Nah, disitulah iman yang benar tuh itu. Anda bukan mematikan ya, tapi menundukkan akal pikiran kita, logika kita, intelektual kita kepada firman Tuhan. Barulah firman Tuhan tadi bisa menjadi iman ya, saudara. Jadi itu definisi sederhana daripada iman ya. Dan saya juga berkali-kali menyebutkan bahwa iman ini ada 2 jenis kalau menurut saya. Yang pertama adalah iman yang teosentris dan iman yang egosentris. Saya sudah pernah membahasnya. Alangkah baiknya kalau hari ini pengertian kita akan firman Tuhan menaikkan level kita. Bukan lagi iman yang egosentris, yang gua, tetapi kita sudah mulai harus melihat iman yang berpusat kepada Allah. Apa sih aplikasinya? Apapun yang terjadi dalam hidupmu, Anda akan berkata Tuhan itu baik. Anda akan berkata Tuhan yang dimuliakan. Sekalipun kita mengalami tekanan hebat dalam hidup kita, tapi mulut kita mengatakan, Tuhan tahu yang terbaik buat saya. Itu iman yang sifatnya teosentris, bersifat kepada Allah, berpusat kepada Allah. Ya saudara ya. Oke, jadi kalau kita bicara iman, berarti Anda harus terbiasa dengan hal-hal yang tidak dilihat. Dalam 2 Korintus 5 ayat 7 mengatakan, hidup kami bukan karena melihat, tapi percaya. Nah, ini saya menunjukkan kepada saudara sekali lagi, iman itu selalu berhubungan dengan realita yang tidak kelihatan. Sementara realita yang tidak kelihatan ini sulit untuk diterima oleh akal. Itulah saudara mengapa saya mengatakan iman itu logika tunduk pada firman Tuhan. Karena sekali lagi, logika kita mengatakan tidak ada, tapi Tuhan bilang ada. Nah, kita disuruh mempercayai yang tidak kelihatan menurut panca indera. Logika kita turunkan, logika kita tundukkan kepada firman Tuhan. Itu iman yang benar, saudara-saudara ya. Jadi sekali lagi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Bukan karena melihat mujizat. Hati-hati saudara-saudara. Jangan kita menjadi orang percaya kepada Tuhan karena lihat mujizat dulu. Nanti bahaya imanmu. Suatu saat Anda tidak mendapatkan pertolongan daripada Tuhan, engkau akan tidak percaya kepada Tuhan. Nah, pagi hari ini, itu kalau kita bicara iman secara sederhana. Tapi di sini kalau saudara lihat, dikatakan dalam Efesus 6 ayat 16, dalam segala keadaan gunakanlah perisai iman. Di sini iman itu dilukiskan sebagai perisai.
ya saudara-saudara ya. Kalau kita bicara tentang perisai, maka pada saat itu Rasul Paulus sedang membicarakan perisai yang ada pada zaman itu, saudara-saudara, yang masih abad-abad pertama. Dan perisai yang dimaksud ini adalah perisai yang dari punyanya orang Romawi. Pasukan infanteri kunonya Romawi itu selalu punya perisai, saudara-saudara. Dan kalau Anda lihat perisai yang dimaksud ini perisai yang kayak apa? Kalau kita nonton film Gladiator, ya, 1 lawan 1 atau manusia lawan binatang, itu perisainya kan, kecil aja itu. Tapi perisai yang dimaksud di sini adalah perisai yang menutup seluruh badan, seperti perisai yang dipakai oleh pasukan anti huru-hara oleh para polisi Indonesia. Anda tahu ya, besar, tinggi, terbuat dari kaca anti peluru dan bisa tembus. Nah, ini mau dipukulin, ditembakin juga dia nggak akan pecah. Nah, fungsinya sama, untuk menghadapi serangan dari depan. Saudara perhatikan baik-baik ya, pasukan infanteri ya kuno, pasukan infanteri itu apa sih? Pasukan pejalan kaki milik dari satu tentara, saudara ya. Dalam tentara angkatan darat itu punya namanya pasukan infanteri. Jadi mereka itu didesain untuk pertarungan jarak dekat. Pasukan-pasukan infanteri itu tidak pernah didesain untuk mundur. Mereka maju, merebut. Dan nanti ada pasukan lain yang setelah daerah tersebut diduduki, pasukan pendudukan datang untuk menjaga daerah yang sudah direbut oleh pasukan infanteri. Jadi pasukan infanteri pada zaman dahulu itu pun juga tidak pernah didesain untuk mundur. Jadi ribuan orang berdiri bersama-sama, mereka pasang perisai, mereka maju. Dan taktik perperangan zaman itu, pasukan infanteri itu akan selalu berhadapan dengan pasukan pemanah. Tetapi sekali lagi, disitulah perisai berfungsi. Karena kalau saudara melihat perisai-perisai ini pada saat pasukannya berhadapan dengan pasukan musuh, mereka bisa membentuk perisai seperti bujur sangkar, perisai seperti apa, menutup segala sesuatu. Jadi panah-panah ataupun tombak atau apapun tidak bisa menyentuh orang yang menggunakan perisai ini yang setinggi badan mereka itu. Dan itu perisai yang berat yang dipakai untuk pasukan infanteri. Nah, saudara, yang perlu saya tekankan di sini adalah iman itu seperti perisai. Ya, kalau kita mengerti bahwa perisai itu untuk menahan setiap serangan, maka Alkitab tidak salah, Rasul Paulus tidak salah mengatakan bahwa iman itu kalau terbentuk dengan benar, ya, maka itu akan seperti perisai. Bayangkan dalam segala keadaan Anda berkata Tuhan itu baik. Bukankah itu luar biasa? Iblis masuk dengan serangannya A, B, C, D, menyerang ekonomimu, menyerang rumah tanggamu, menyerang kesehatanmu, tapi Anda berkata Tuhan itu baik. Apa yang bisa dilakukan oleh iblis? Dia akan pusing sendiri. Ini orang dia apa-apain, dia malah bilang Tuhan itu baik. Karena iman tadi itu berfungsi sebagai perisai, saudara-saudara. Dan ada hal fakta yang menarik mengenai perisai yang saya maksud ini, saudara-saudara. Perisai selalu ditaruh di depan. Perisai tidak pernah dipasang di belakang. Terutama perisai yang saya maksud ini, yang besar itu, yang dipakai oleh pasukan Romawi kuno. Itu selalu taruh di depan. Dengan kata lain begini, punya filsafat, filosofi begini, bahwa mereka tidak pernah didesain untuk mundur. Mereka akan maju terus. Itulah sebabnya perisai selalu ada. Majunya kalau saudara nonton film-film perang zaman dulu, itu kan maju setapak-setapak. Blek. Setapak-setapak, pelan-pelan maju. Maju dan menghimpit pasukan musuh yang lain. Dengan perisai itu mereka menahan segala sesuatu. Nah, di sini kita melihat bahwa perisai itu tidak pernah diberikan untuk orang mundur daripada peperangan, tetapi untuk maju. Nah, saudara lihat hubungannya. Tadi saya sebutkan tadi bahwa judul kita pada pagi hari ini untuk menginspirasikan saudara, untuk menyemangati saudara di penghujung dari tahun 2021, dan bahkan sebentar lagi saudara dan saya ini akan memasuki 2022. Kita nggak tahu apa yang ada di depan. Tetapi firman Tuhan ini, kalau Anda renungkan, Anda baca, Anda pelajari, dia akan menjadi seperti perisai. Dan ingat baik-baik, kita tidak pernah didesain Allah untuk lari dari masalah. Anda dan saya didesain untuk maju terus. Kenapa? Ingat prinsip perisai tadi.
Perisai selalu ada di depan. Perisai bukan taruh di belakang. Kita berhadapan dengan musuh yang dari depan. Musuh dari depan itu apa sih? Bisa aja masa depan kita nggak tahu. 2022 kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Kita nggak tahu COVID ini akan berhenti atau tambah parah. Kita nggak tahu perekonomian yang ada di Indonesia akan tambah membaik atau tambah surut. Kita nggak tahu segala sesuatu. Bahkan kalau saudara lihat hari ini Semeru sedang masalah. Sebentar lagi mungkin ada apa yang masalah situ. Tetapi ingat saudara-saudara, Anda punya firman Tuhan yang berfungsi sebagai perisai. Dengan perisai kita tidak perlu mundur. Kita maju terus hadapi setiap tantangan hidup dengan satu alasan, yaitu Anda percaya kepada Tuhan. Pada saat engkau mempercayai Tuhan, itulah the real shield. Itu perisai yang sejati yang Tuhan berikan. Saya tidak bilang dengan saudara punya perisai, saudara nggak akan mengalami masalah. Tidak. Justru perisai itu akan diberikan kepada setiap orang percaya karena percaya kepada Kristus melalui firman-Nya. Dan artinya Tuhan sudah desain Anda untuk menghadapi segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Dan walaupun peperangan itu begitu hebat, walaupun tekanan hidup begitu dahsyat, kalau Anda meletakkan perisai ini dengan benar di depan, dan Anda terus mengisi kebenaran firman Tuhan, sehingga perisaimu tambah besar. Tambah besar semakin menutupi badan kita. Maka artinya satu, jalan. Banyak orang Kristen percaya kepada Tuhan tapi berdiri di tempat. Banyak percaya kepada Tuhan tapi takut dengan masalah. Dan berdoanya pasti salah. Saudara, Tuhan tidak suruh Anda dan saya berdoa mengusir masalah. Tidak pernah. Kita berdoa mengusir iblis, yes. Tapi menghadapi masalah tidak pernah didesain untuk supaya kita mengusir masalah pakai nama Yesus. Tetapi sebaliknya, kebenaran firman Tuhan itulah yang akan menguatkan kita, mengisi hidup kita, dan membuat kita ini menjadi punya, seperti saya katakan tadi, iman itu dikatakan sebagai perisai, yang disebut perisai iman. Hari ini, perisaimu berfungsi enggak? Itu pertanyaannya. Atau dengan kata lain begini, punya perisai enggak sebagai orang Kristen? Seharusnya punya. Bagaimana caranya saya punya perisai tersebut? Sederhana. Roma 10:17 mengatakan iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Hari ini, mari semakin luangkan waktu kita untuk mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Karena Anda dan saya tidak didesain untuk mundur. Sebaliknya Anda dan saya didesain untuk moving forward. Tentu saja bersama dengan Kristus. Bukan moving forward dengan kekuatanmu sendiri. Tidak. Kalau kita moving forward bersama kekuatan sendiri, Anda pasti fail. Anda pasti gagal. Nah saudara, kiranya firman Tuhan yang sederhana di pagi hari ini bisa menginspirasikan saudara, menguatkan saudara dalam tekanan apapun hari-hari ini. Masalah rumah tangga, masalah perekonomian, mungkin Anda sedang mencari pekerjaan, Anda sedang mengalami tekanan hidup, Anda sedang mengalami sakit penyakit. Ingat, Anda tidak didesain untuk mundur. Tetapi Anda perlu punya perisai. Bagaimana punya perisai? Firman, iman itu datang dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Mari renungkan firman itu siang dan malam. Itu yang akan menolong Anda. Dikatakan Anda akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Apa saja yang Anda perbuat itu pasti berhasil. Kenapa? Karena engkau didesain untuk maju, dan ada perisai di sana yang mampu menahan setiap tipuan iblis. Kalau saudara membaca tadi di ayat 16 dikatakan, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Apapun yang iblis kirim, kalau ada kebenaran firman Tuhan, maka kebenaran firman Tuhan ini akan membentuk iman. Dan iman itulah perisai kerohanian kita, ya saudara-saudara. Mari semangat pagi hari ini yang bekerja, beraktivitas, maju bersama Kristus, maju bersama dengan Tuhan. Roh Kudus ada di dalammu, dan semoga firman Tuhan ini menginspirasikan Anda di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini, berkati saudara-saudaraku yang hari ini bekerja, ataupun mengurus bisnisnya, atau melanjutkan studi,
melaksanakan aktivitasnya dalam hari ini. Kiranya firman Tuhan menguatkan mereka. Kiranya firman Tuhan menginspirasikan kami semua. Supaya kami terus moving forward. Kami tidak mundur tapi kami moving forward dan menjadi pemenang-pemenang sesuai kata firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas.